Oke teman-teman, sekarang saya akan sharing. Ini sebetulnya udah saya dapat ilmu ini dari saya pertama kali di asuransi awal-awal ya, itu tahun 97-an. Waktu itu yang bawain namanya Ibu Rola Bawata, ya. Ibu Rola Bawata, dia mengenalkan namanya 5K, ya kan? Kenapa sih orang beli asuransi? Jawabannya ada di 5K ini, ya kan? Jadi teman-teman mungkin belajar teori asuransi, cara presentasi segala macam. Tapi teman-teman harus tahu, penjualan nggak selamanya bergantung dengan itu. Ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan terjadi penjualan. Kadang-kadang hal itu adalah hal yang sederhana. Ya, makanya kita harus pelajari, tahu klien kita tuh kayak gimana. Makanya saya setiap ketemu klien, saya selalu pelajari nih orangnya gimana, kayak gini. Oh, berarti gue harus masuk kayak gini. Kenapa? Karena seringkali, ya kan, closing tuh bukan karena dia butuh asuransi kok, enggak. Ya. Nah, ini setelah dibantu dengan ChatGPT, akhirnya dapat gambar yang bagus. Ya. Kenapa orang beli asuransi? Kenali alasan emosional dan rasional di balik keputusan nasabah agar kita bisa mendampingi mereka dengan lebih tepat. Ya, jadi ini yang paling penting. Jadi ketika terjadi penjualan, nggak semuanya murni dari apa keahlian kita menjual asuransi. Teman-teman punya presentasi bagus, cuman teman-teman salah dalam mengidentifikasi pendekatan kepada dia, ya kan? Teman-teman akan gagal total. Contoh paling sederhana. Orang nggak suka di follow up, kita follow up, closing nggak? Kabur. Ya, iya. Orang nggak suka dapet chat banyak, tapi kita hujanin dulu dengan chat. Sekali ngomong, dia ngomong satu chat, kita kasih 10 chat. Nyaman nggak orang? Nggak nyaman. Ada apa? Ghosting. Ada yang ketawa di sebelah gua. Lucky nggak mau chat, gue nanya satu, jawabnya bisa 10 chat, lengkap sama gambar, lengkap sama video. Gue bilang, ini orang, gue kayak ada salah sama dia nih. Ya, jadi hati-hati, ya. Makanya kita sebagian sekarang pendekatan adalah dengan sosmed ya. Hati-hati. Ya, karena orang sekarang nggak suka jadi objek dagangan. Makanya kita harus mengenal, oh gimana nih deketin orang ini. Oh gimana nih, ya kan. Jadi kadang-kadang kita harus bersikap seperti orang yang gue nggak perlu lu closing kok, gitu. Ya, malah dia ngejar-ngejar. Benar, bisa begitu. Saya banyak klien yang ngejar-ngejar saya. Itu yang kemarin saya closing bulan kemarin kan gitu. Orang yang nelfon saya, Dit kok nggak follow up. Ya kan? Nah, ada 5K. Aduh, ini kaki gue nggak masalah sih. Kebanyakan berdiri. Kasih, kebutuhan, katut, ketakutan, dan kasihan. Ya, kita lihat. Apa aja ya? Kasih. Pada dasarnya, banyak orang beli asuransi karena ingin melindungi orang mereka cintai. Mereka sadar, jika terjadi sesuatu keluarganya harus tetap melanjutkan hidup dengan layak. Ya kan? Artinya apa? Keluarganya nggak menurunkan gaya hidupnya. Ketika kita datang ke kantor klien, kalau yang saya lakukan apa? Apa yang ada di kantor itu mencerminkan bagaimana dia. Ya kan? Foto gitu ya Pak? Ya, kita lihat kantornya. Nggak ada. Pernah gue masuk satu kantor, nggak ada foto istrinya, anaknya, nggak ada. Ada foto anjing. Berarti dia pengen asuransi anjing. Iya. Atau foto breaking. Benar, iya. Artinya dia nggak terlalu care sama keluarganya. Bagi dia nggak terlalu penting, anjing dia lebih penting. Benar, artinya sampai dia istrinya meninggal pun, gue akhirnya tahu gue, oh iya benar kan yang dugaan gue. Dulu waktu itu kenapa di fotonya, di ininya nggak ada foto keluarga. Ya kan. Teman-teman ketika masuk ke orang ini, yang penuh kasih ya, karena kasih sama itu, sebetulnya lebih enak. Ya, ajak nasabah membayangkan skenario jika mereka nggak ada. Bagaimana keluarga melanjutkan kehidupannya. Jadi lebih banyak contoh-contoh. Makanya penting story selling.
Saya nggak bilang, Pak, bagaimana kok terjadi sesuatu dengan Bapak, terus anak-anak Bapak. Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi kalau teman punya storytelling, saya punya saudara, saya punya teman waktu itu yang ngalamin begini. Ya kan? Keluarganya terpaksa harus nurunin gaya hidupnya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi orang yang punya kasih ini, kalau teman-teman kasih contoh-contoh yang berkaitan dengan bagaimana perhatian keluarga ke seorang kepala rumah tangga ke anak-anak, ke istri, itu akan sangat menarik. Makanya teman-teman selalu nonton YouTube, nonton KDM, ya kan? Tahu gak, KDM kan banyak cerita ya bagaimana orang menderita, ibu anak meninggal, ya kan? Kenapa saya suka nonton video-video YouTube, suka nonton berita, kenapa? Kadang istri saya bilang, ngapain sih lu nonton mulu gituan? Bolak-balik. Itu inspirasi saya buat bicara sama klien. Saya punya banyak cerita. Jadi ketemu klien, lu mau ngomong mana, gue bisa tahu. Oh, ini orang karakter gini, berarti saya masuk dari sini. Oh, orang karakter gini, makanya teman-teman kalau minta temenin sama saya, prospek, saya selalu beda. Gak pernah sama. Karena saya menyesuaikan dengan lingkungannya. Orang yang saya temuin, makanya duplikasi saya suka agak susah. Kenapa? Karena saya pendekatannya adalah tergantung nih orang kayak gimana. Iya kan? Karena saya pancing kan. 5 hal yang teman-teman harus tahu ya. Orang suka bicara 5 hal. Orang suka sebut namanya kok kecampur sama yang ini. Orang suka bicara mengenai family, mengenai keluarga. Begitu kita ajak nama keluarga, anak sekolah di mana? Dia kelihatan nggak minat. Oh, dia tertutup untuk itu kan. Orang suka bicara mengenai keuangan, ya kan? Kita lihat kalau nggak kita pancing keuangan dia nggak ini, oh berarti nggak suka dia. Orang nggak suka bicara mengenai hobi. Wah, dia tertarik dia cerita mengenai hobinya segala macam. Oh, dia berarti ini hobi. Nah, dari situ kita bisa hubungin produk apa yang kira-kira yang cocok nih sama yang dia sukai. Seperti itu. Jadi pendekatan saya ketika closing nggak hanya presentasi produk begini, enggak. Kita harus ngelihat segala hal. Even yang kecil-kecil, yang orang nggak perhatiin, kita harus lihat, oh dia gini nih, oh dia suka ini. Makanya penting sebetulnya teman-teman mencatat peristiwa-peristiwa yang ada ketika kita ketemu. Ya, teman-teman punya kontak di HP kan? Di kontak di HP, teman-teman bisa tambah note. Tambah aja, pertemuan tanggal sekian, menemukan sesuatu yang spesifik, misalnya orang ini hobi menyelam, orang ini misalnya kayak gitu ya. Jadi begitu kita mau ketemu lagi, kita ingat, oh kan kayak saya nih, kadang klien negur saya aja saya lupa. Ini orang di mana ya? Ceritanya apa ya? Saya harus buka dulu tuh catatan saya. Makanya saya nggak pernah menghapus chat. History chat saya nggak pernah hapus. Kenapa? Karena itu perlu banget. Iya. Itu begitu dia ini langsung nyari kan. Oh ini ketemu gini-gini ceritanya gimana. Ketahuan. Kayak gitu. Makanya salah satunya adalah kasih. Ajak nasabah membayangkan skenario jika mereka nggak ada gimana sih. Ya. Cara bicaranya juga lebih ke kita penuh empati. Ya. Ini kasih. Ini sangat efektif kalau teman-teman ketemu orang yang sangat care sama keluarga. Kalau dia foto-foto videonya semuanya di sosmednya sebenarnya sama keluarga main, ya itu teman-teman masuk dari sisi ini sangat efektif. Ya. Kemudian kayak yang berikutnya ada kebutuhan, karena dia udah tahu pentingnya. Teman-teman terutama yang bermain di sosmed ya, suka ada orang hubungi teman-teman kan? Itu orang-orang udah sadar mengenai ginian. Dia tinggal nyari produk yang cocok dan dia cocok sama kita, cocok nggak? Kalau teman-teman udah nangkep ini pembelinya logis dia. Nasabah sadar risiko keuangan dan sudah punya literasi finansial biasanya. Membeli asuransi karena memang butuh perlindungan, ini membeli yang paling logis. Teman-teman harus bermain dengan benefit. Kelebihan teman-teman produknya apa? Jangan banding-banding sama asuransi. Dia pasti akan mancing membandingkan dengan produk asuransi lain. Jangan kepancing. Fokus saja sama produk yang kita tahu. Produk kita. Walaupun kita tahu produk mereka. Ya, hati-hati.
kebutuhan ini orang ini intinya orang yang suka benchmarking ya. Artinya yang suka banding-bandingin, pilih ini klien ini. Iya, orang ini sudah sadar asuransi. Iya. Tapi dia nggak mau di follow up misalnya. Hah? Orang kayak gini nggak mau di follow up. Iya. Kita kasih. Iya. Nggak mau di follow up, marah-marah. Iya. Makanya orang kayak begini, tekniknya apa? Kalau saya orang kayak gini ngubungin, dia udah tahu nih, dia tahu bahwa oh saya perlunya gini-gini misalnya. Udah, pokoknya begitu ketemu orang begitu nanya kita, bicara bagus-bagus produk kita, kelebihan kita apa, udah titik. Gitu aja. Kalau dia ngerasa kita lebih, dia pasti akan hubungin lagi. Yakin deh. Saya udah berapa orang klien begitu. Jangan di follow up. Dia nggak suka. Dia nyari orang yang paling sedikit follow up. Sampai ada yang cerita sama saya, sebetulnya Pak, saya ngelihat produk di perusahaan B lebih bagus. Ada kelebihan seperti ini. Tapi saya senang sama Bapak karena Bapak nggak follow up, nggak kejar-kejar saya. Sebenarnya yang sana, dia ngejar saya mulu. Sampai begitu loh. Nah orang itu udah punya kedasarian kayak gini. Makanya ketika dia WA, kita ngobrol mancing. Ini orang ini tipenya kayak gimana? Iya nggak? Masih sendiri, belum punya anak, belum punya ini. Pasti nggak mungkin kan dia ngubungin kita karena kasih, nggak mungkin. Iya kan? Dia lebih ke kebutuhan ini. Lebih lebih kok ini pindah ya? Lebih ke kebutuhan dia. Jadi gini orang ini Pak, saya berpengalaman nanya minta dijawab cepat, langsung gitu, tapi di follow up setelah kita gimana nih orangnya nggak mau, gitu. Jadi ntar kalau saya oke, ntar saya ngomongin. Iya. Tapi benar. Iya. Tapi poinnya dia, ya hati-hati. Ketika dia bilang begitu, artinya udah satu negatif buat kita. Ngerti nggak? Iya, kalau nanti ada orang lain yang berhubungan sama dia nggak follow up, dia mungkin akan pilih di situ. Kalau orang situ follow up juga, berarti lihat yang produknya paling bagus. Kalau dia follow up 2 kali, berarti kita yang menang. Gitu aja. Ini orang kayak gini nih. Saya banyak ketemu kayak gini. Bahkan sampai ada yang ketemu, dia bilang ke saya, ingat Pak, saya nggak suka di follow up. Untung dia juga ngomong kan, jadi saya kan ya nggak follow up, biarin aja. Dia ngubungin, sebetulnya ya itu dia cerita, sana lebih bagus. Tapi Bapak nggak pernah follow up, jadi saya pilih Bapak. Bayangin. Ya, jadi kita harus berjual asuransi, bukan hanya logika loh. Ya, kita psikologis kita juga harus bermain, kita harus ngelihat nih orang gimana karakternya. Tapi dia ngerasa mungkin karena dia udah nyari kali, kan gue yang udah nyari. Iya. Gak usah di-follow-up lah gitu kali. Iya. Ya nggak tahu lah cara ada orang yang bisa juga dia kan mungkin korban pinjol ya. Iya. Karena keseringan dikejar-kejar orang, jadi begitu ada orang nanya perasaannya, lu ngejar-ngejar gue mulu kan, bisa aja kan, kita nggak tahu. Iya kan. Nah, yang berikutnya ikut-ikutan. Beli asuransi karena teman, keluarga, atau kolega beli juga tidak selalu paham isi polis, tapi karena ikut FOMO. Sekarang FOMO istilahnya. Istilah FOMO. Ya. Ini takut Ya. tren. Saya juga bisa tahu ini karena ChatGPT. Ya. Nah, dekati pusat pengaruh dan ajak kerjasama atau jadikan nasabah kita adalah affiliate. Biasanya bermainnya di situ. Atau bisa juga tunjukkan bahwa kita punya polis juga. Daripada dia ikut-ikutan orang lain yang kita nggak tahu siapa, paling enak apa? Makanya saya kenapa punya polis walaupun bukan atas nama saya, atas nama anak, saya ada di aplikasi HP saya. Jadi kalau ketika kita bicara sama klien, ya mengenai produk asuransi kesehatan, yang saya tunjukin siapa? Polis saya. Nih Pak, polis saya nih begini nih. Dengan ini saya bawa bisa gini, aplikasi ini bisa begini. Itu efektif banget. Bener. Makanya daripada ikut-ikutan orang dia nggak tahu siapa yang diikutin sama dia ya, mendingan kita ajak. Kalau dulu saya pernah closing haji-haji, begitu, Pak Haji sana beli segini, masa Bapak nggak beli segitu? Wah, dia beli berapa? Premi 100 juta. Yaudah saya ambil 120 juta. Wah, iya kan? Mereka begitu bersaing. Bisa aja kayak begitu, iya kan? Atau nggak di komunitas, makanya paling enak teman-teman punya target market. Tahu nggak target market? Target market itu, dulu saya suka main seperti itu ya. Jadi satu kelompok nih, mereka saling berhubungan. Ya, kita masuk di situ.
kita prospek, ingat ya, presentasi atau prospeknya jangan di depan mereka semua. Satu-satu. Nah, kelompok ini tahu kita berhubungan sama teman-temannya. Itu, ya. Enaknya apa? Kalau kelompok kayak gini nih, kita dapat prestasi misalnya, kita nggak usah ngomong, dia akan promosiin kita. Wah hebat ya, ini kita kemarin dapat trip ke sini segala macam. Itu mereka semua tahu. Nanti kita ketemu yang lain, dia tahu kita siapa. Nah, ini namanya target market. Kita bangun namanya target market. Ya, misalnya satu perusahaan. Dulu saya ingat banget di perusahaan apa namanya? Astra Agrolestari itu. Gue udah kayak dokter. Duduk di situ, orang datang, gue presentasi, nanti ada temennya lagi lewat, mampir lagi, denger lagi presentasi, begitu, udah kayak dokter. Begitu kita dapat prestasi, itu semua tahu. Terus berkomunikasi sama kita, cuman sayangnya itu kan pasarnya agen saya nggak cuman bantuin presentasi aja. Cuman saya bisa, waktu itu dia dapat mobil, itu gara-gara itu. Bermain di satu target market besar. Masuk awalnya susah. Tapi begitu teman-teman udah masuk, wah, itu teman-teman bisa duduk di ruang tamu tuh, orang ngantri. Kok Astra Agrolestari itu kayak lapangan tuh gede tuh. Ruang tunggunya gede, nanti ada satu meja tamu sini, meja tamu sini, meja tamu sini ya. Jadi kalau ada yang terima tamu, itu tahu. Sama juga dengan waktu saya presentasi di Astra Toyota, Astra Honda. Jepang modelnya gitu. Jepang tuh supaya orang nggak buang-buang waktu, jadi kita presentasi di depan, ya, duduk ada ruang tamunya, tapi ruang tamunya terbuka. Jadi kalau ada yang kita presentasi sama satu orang, semua satu kantor ngeliatin kita, ya kan? Nanti begitu selesai, nanti ada yang penasaran datengin nanya, apaan sih tuh? Asuransi bagus loh, yang ngomong bagus siapa? Bukan saya, yang ini, ya kan? Saya pernah yang gila waktu saya presentasi di Toyota. Waktu itu habis bonusan. Bonus lebaran. Terima bonus. Itu asli, saya prospek lagi sakit-sakit tuh. Sakit, saya nemenin agent saya situ. Ngomong satu, closing nih. Sebetulnya satunya cuma ngurus proses closing. Iya kan? Ngurus closing, ada temennya lewat. Apaan tuh? Asuransi, bagus nih, mumpung lagi ada duit nih. Datang deh. Closing, tertarik, closing lagi. Manggil teman-temannya. Closing waktu itu sampai 8-10 polis. Itu udah ngisi aplikasi, udah sakit. Untungnya waktu itu kan belum aplikasi ini, HP kan? Jadi pakai ini, ya kan? Itu sampai begitu. Makanya itu manfaatin nih, Katut. Ya. Jadi teman-teman, banyak cara buat kita buat closing sebetulnya. Ya bukan hanya presentasi bagus, bukan, banyak cara. Ketakutan, takut bangkrut karena sakit, takut meninggal mendadak, atau takut nggak bisa support keluarga saat kondisi nggak terduga, bisa juga takut karena sebuah peristiwa. Validasi ketakutan mereka lalu arahkan dengan solusi proteksi yang menenangkan. Ya teman-teman, kita sering ketemu orang, ya, situasi, makanya ketika kita ketemu sama orang, teman-teman harus lebih banyak bertanya daripada bicara, supaya teman-teman bisa kenal orang itu seperti apa, ya kan? Kita tanya misalnya, Pak, Bapak pernah punya asuransi, ya kan? Nanti dia akan cerita, oh iya pernah saya kecewa sama asuransi gini-gini. Tanya kenapa, dia akan cerita terus gitu, biarin dia cerita. Tapi kita bisa tahu salahnya di mana. Ya, dan disitulah kita masuk. Ya kan? Dulu, zaman dulu, kebanyakan kita agen, kerjaannya apa? Nakut-nakutin. Betul nggak Pak? Zaman dulu kita banyak strateginya ini ya, nakut-nakutin. Ya, kalau di Prudensial saya kagum, Katutnya kuat. Ya, nanti mungkin Pak ini bisa spesial jelasin gimana sih orang Prudensial bikin satu pasar jadi gabung semua gitu. Nah harusnya Pak itu yang cerita tuh, karena gila itu, satu pasar bisa jadi klien semua. Itu kan berarti Katutnya luar biasa tuh cara ininya kan. Ya, jadi banyak cara ya teman-teman.
Jadi kita harus belajar psikologi orang. Makanya kenapa saya ikut NLP, salah satunya untuk apa? Biar tahu, oh begini ya. Orang closing tuh bisa begini ya. Ikut MDRT, nih kelas MDRT. Kalau punya duit, paksain beli. Saya bisa jadi MDRT karena saya ikut kelas MDRT. Ya, sekarang berapa harga tiketnya? Bu? 800 kan? Iya. Beli yang nggak jadi pergi ada. Saya dapat 700.000 tuh. Ya, jadi teman-teman ikut acara MDRT karena MDRT semuanya storytelling isinya. Saya kadang waktu ikut sana, oh ternyata bisa begini. Oh ternyata bisa begini. Banyak hal yang kita dapat. Ya, gimana bisa closing gede ya kan? Gitu. Makanya setelah ikut acara MDRT, saya banyak closing besar kan? Itu pengalamannya di situ. Ya, jadi orang bisa beli asuransi karena katut, karena ikut. Ya kan? Ketika ada peristiwa orang meninggal, datang ke sana, ngobrol di situ. Karena itu situasi orang yang mengalami, wah ada sesuatu nih di sini, meninggal. Yang dipikirin gimana keluarga. Biasa ceritanya kan gitu. Aduh gimana ya itu anak istrinya ya, gimana kan begitu kan? Ya nggak? Nah ini bisa teman-teman gunakan. Yang terakhir apa? Kasihan. Kasihan sama siapa? Magen. Belum closing ya saya. Nah, bisa nggak? Bisa, tinggal kita manfaatin dengan hal yang positif. Ini beli karena relasi emosional. Dulu gue kasihan mata dulu nih. Relasi emosional yang nggak enak nolak teman atau keluarga yang jadi agen. Akhirnya beli walau belum tentu butuh. Betul nggak? Nih korbannya nih. Bertahan sampai sekarang. Iya. Karena apa? Karena kasihan kan awalnya. Boleh nggak? Ya boleh aja kok itu memang orang bikin closing, betul nggak? Ya, bangun hubungan baik, tapi tetap utamakan kebutuhan nasabah. Jangan sampai pembelian karena kasihan jadi beban di kemudian hari. Ingat, tapi kasihan boleh. Dia beli karena kasihan. Kayak dulu saya prospek, kan saya dapat klien waktu itu di Cengkareng. Ya kan, di Cengkareng. Waktu itu belum ada mobil. Saya belum ada mobil, sekarang Gojek juga belum kayak sekarang kan, belum ada Gojek. Ya kan, naik ojek kan, hujan, basah kuyup gua. Sampai rumah klien. Gua sampai rumah klien, kan basah kuyup tuh, sampai gini-gini gua kan. Mungkin dia kasihan, Dek, kamu nginep aja, nanti pulang pagi. Mau hujan gak gede banget, gak berhenti-berhenti kan. Ada yang nginep, dan pagi-pagi closing dia. Dia kasihan sama kita. Gua gak jelasin apa, dia cuma nanya, lu mau nawarin produk apa sih? Gitu doang. Dia beli. Ya, bisa nggak? Bisa aja, ya kan? Dan tanaman EBA, tau nggak EBA? Makanya teman-teman, kunci berbuat baik. Emotional bank account. Berbuat baik sama siapa aja, jangan pilih-pilih. Teman-teman jangan berharap teman-teman berbuat baik sekarang, ya kan? Langsung sekarang dia bales. Enggak, bisa suatu hari nanti nggak tahu. Bukan dari dia, mungkin dari orang lain. Ya. Ini yang saya lakukan untuk dapat kasihan itu begini. Ini kemarin ada klien hubungi saya. Pak, mau nanya bagaimana caranya tutup polis. Saya tanya, maaf, ini siapa? Nomor polis berapa? Terus saya tahu nama saya dari mana? Dia bilang, enggak, saya tahu nama Bapak dari Google. Dari Google kan? Oke. Oh berarti bukan klien saya kan? Oke, gua kasih syaratnya begini-begini. Terus ini kirim kantor pusat? Nggak usah Pak, kirim aja ke saya, nanti saya bantu biar ke monitor. Dan Bapak tahu berhubungan sama saya siapa kan? Kalau Bapak kirim langsung ke kantor pusat, susah monitornya, saya bilang. Gitu. Saya nggak mikir dia mau beli, enggak. Saya bantu aja udah gitu. Kita nggak pernah tahu apa dia closing, atau nanti ada orang lain justru yang beda lagi. Bisa begitu. Nah ini. Ingat kan yang saya tahun lalu 175 juta gara-gara apa? Bantuin, dia bukan klien gue, bantuin dia ngurus polisnya yang auto debitnya macet. Begitu datang, apa yang diceritain? Yang ditanya, kamu punya polis uang per tahun nggak? Punya. Malah kita 10 miliar nggak perlu medical check up. Coba hitungin saya berapa? Gue hitungin. 175 juta Pak, 185 juta. Akhirnya, yaudah saya ambil itu, langsung bayar. Ini udah tahun kedua nih, kemarin baru bayar nih.
Berarti komisinya tanggal 10 ini. Iya kan? Ya, lihat teman-teman. Hah? Iya. Teman-teman bayangin. Ya. Kenapa? Ini. Bantu orang jangan mikir-mikir. Saya punya polis EVD gimana? Agennya siapa? Ya lu minta agennya aja hubungin. Selesai kamu. Iya. Bantuin. Siapapun itu, nggak kenal pun bantuin. Nggak rugi teman-teman. Percaya sama saya. Kesempatan tuh selalu ada. Ya. Kadang-kadang kesempatan yang nutup siapa? Kita sendiri. Kesempatan kita dengan bantu orang itu akan dapat rezeki, tapi kita yang tutup sendiri. Ah, bukan urusan saya. Ya, makanya kasihan, bangun secara positif. Jangan mau dikejar target, telepon temennya, tolong saya dong. Kalau lu nggak beli berapa aja deh, yang penting lu closing. Soalnya kalau nggak closing, saya bulan depan diterminasi. Oke, dia bantu, ya kan? Bulan depan lagi, 6 bulan kemudian, telepon lagi, tolongin dong. Ya kan, saya kok nggak ada closing nih, diterminasi, berapa aja yang kecil juga nggak apa-apa. Beli lagi. 3 kali gitu lagi, orang itu mikir, perusahaan lu sadis banget ya, tiap 6 bulan lu mau diterminasi. Ya, jadi jangan begitu. Itu Tante Ina kebangetan juga dong, udah Apa? gua kasihan, dijebak jadi agen gua. Dengan cara yang nggak baik aja, bisa dapat nggak? Bertahan walaupun nggak closing. Lu mungkin hukuman dari Bu Ina nimpa ke lu kali. Ya, bisa bertahan sampai sekarang, betul nggak? Kita nggak pernah tahu orang tuh bagaimana, nasibnya gimana. Ya, banyak agen gue dulu juga bukan siapa-siapa kok. Gue aja dulu yang ngerekrut, gue ketemu yang ngerekrut saya pas lagi lihat plang jualan rumah di Pondok Indah. Lah, si Jaya, gue langsung telepon. Jaya, lu masih inget gue? Siapa? Dito. Dito mana? Lu lupa, lu kan yang ngajak gue jadi agen asuransi dulu. Dia yang ngajak gue datang nawarin makan siang gratis. Iya, sederhana kan? Dia sendiri udah lupa. Tapi faktanya apa? Gue bertahan sampai sekarang. Kita nggak pernah tahu rezeki orang gimana, kebukanya gimana, betul nggak? Jadi bantu orang sebanyak-banyaknya. Ya, sehingga teman-teman bisa masuk ke sini. Kasihan tapi positif. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman harus belajar, perhatiin ini gimana, ini gimana. Begitu ketemu orang, teman-teman harus lihat, pelajari karakter manusia. Sekarang enak ada ChatGPT, tinggal sebutin, nih kak orangnya kayak begini nih kelihatannya nih, kira-kira kayak dia sukanya gimana, bisa teman-teman tanya, dia jawab loh, kasih tahu. Emang teman-teman kata-kata tadi nih gini-gini yang bikin siapa? ChatGPT. Saya cuma cerita. Saya mau bawain presentasi mengenai 5K. 5K itu singkat dari ini nih. Satu teknik psikologis penjualan. Tolong dong bikin bahan presentasinya. Jadi gini, gue tinggal taruh kasih gambar-gambar doang. Udah selesai. Enak nggak? Itu canggihnya ChatGPT sekarang. Jadi teman-teman mau bikin konten, gampang. Mau bikin konten apa? Tolong bikin motivasi pagi supaya orang mau kurus tapi dengan kata-kata yang lucu, misalnya kan, pasti keluar kata-kata tuh, dibikin tuh banyak tuh, tinggal milih, iya kan? Kalau perlu tanya, tolong saran gambar yang bagus apa? Dikasih saran gambarnya gini, teman-teman di Canva, teman-teman cerita, ini kan teman-teman lihat nih, ya, di Canva, saya cuma nulis begini, tolong kasih foto orang wanita Indonesia dengan pakaian tertutup, kehujanan, mukanya basah, di muka wajahnya ada tetes air, pakai baju oranye. Latar belakangnya green screen, saya bilang. Supaya bisa diambil latar ininya aja kan. Buatin jadi gini. Ya, ini Canva nih. Canva yang nggak gratis yang bayar. Nih, tolong bikinin gambar orang ketakutan pakai baju oranye. Jadi, ini semua bukan gue gambar, bukan nyari foto. Gue minta gambar. Nih, tolong orang lagi ngajak mempengaruhi orang gitu. Nih, ini semuanya Canva yang bikin. Nih, kok ini enggak?
Nah ini, tolong cari seorang bapak yang sedang meluk keluarganya, anak dan anak istri dan 2 anaknya, karena kasih dengan baju oranye. Nggak bayar. Tuh, ini, tolong gambar bikin foto orang Indonesia lagi ngangkat angka jarinya menunjukkan 5. Jadi Canva semuanya digital. Jadi saya bikin semua digital. Cepet. Jadi nggak ada alasan teman-teman sekarang buat nggak bisa bikin konten. Iya kan? Nah, ya kan dieditin semua sama dia bisa. Kasih, tolong dibikin dalam bentuk presentasi, dibikin dalam bentuk Canva, ChatGPT. Tapi bayar, lebih capek mana? Teman-teman nggak dapat klien daripada bayar, tapi dapat peluang dapat klien. Ya nggak? Gitu. Ya, jadi teman-teman, Canva 85.000 per bulan, bisa ber5. Ya. Jadi bisa sharing ber5, 85.000 per bulan. Bikin tahunan aja biar patungannya gampang. Ya kan 850.000 kan berarti kan kira-kira sejuta lah. Sejuta bagi 5 berapa? 50.000 udah. Gue udah 5. Udah 5 kan, gue ada sekretaris gue, ada ini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman kadang-kadang kita harus berani berinvestasi untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan pernah takut, tapi udah beli, manfaatin. Jangan udah beli nggak dipakai-pakai, ya rugi lah. Baru di situ rugi tuh di situ. Untung beli berapapun walaupun mahal tapi bermanfaat dan ada hasilnya, itu nggak rugi. Ya, bayar. Oke, gitu aja teman-teman ya. Nanti minggu depan giliran Baria yang akan sharing teknik menjual juga. Karya akan Karya. Nama sosmednya? Iya. Ada juga ini apa? Cilukba. Ya, ada asuransi agen asuransi juga ada. Ya, itu Celi macam-macam lah. Teman-teman. So, ayo belajar sosmed. Teman-teman, belajar sosmed, apa? Mau belajar Canva, 100.000. Murah kan? Gitu. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya